Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hari ini bersama Mas Dipo, Satria Ramli, ekonom muda, yang kita coba bahas beberapa permasalahan di negara ini. Salah satunya adalah soal kereta cepat yang jatuh tempo pembayaran, yang utangnya begitu besar ya Mas, dan saling menolak buat bayar nih, kan? Betul. Agak lucu gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau dua-duanya menolak ya Jokowi kita suruh bayar. Jadi begini Mas. Menurut Mas nih yang layak bayar itu sebenarnya siapa gitu? Iya. Dan kira-kira kenapa itu kedua belah pihak ini saling menolak gitu? Yeah. Apakah ketika kita membayar itu, apakah keuangan kita tuh habis gitu? Atau BUMN-nya tuh kurang habis? Kan enggak juga gitu. Iya. Nah, ini masalahnya apa kira-kira Mas? Iya. Pertanyaan bagus Bang. Jadi mungkin di awalnya kita perlu pahami dulu strukturnya ya. Jadi sekarang dengan ada Danantara, Kemenq dia, lalu ada Danantara, lalu ada PT KAI, lalu ada kereta api cepat. Nah, si kereta api cepat ini yang proyek Jakarta Bandung, ketika dulu dimulai proyeknya, dia itu mendapat semacam jaminan lah dari pemerintah bahwa kalau ada pembayaran macet atau apa itu akan ditalangin. Jadi mungkin secara legalitas memang kayak nggak clear gitu, pencatatan ini utangnya siapa gitu. Ya, secara akuntansi memang utangnya PT KAI itu sendiri, ya kan, atau PT Kereta Api Cepat, ya kan. Tetapi di dalam utang itu ada semacam soft guarantee namanya, atau semacam jaminan ringan lah dari pemerintah. Nah sekarang pinjaman-pinjaman ini udah mau ya perlu diminta bayar, jatuh tempo lah, minta dibayar kan. Kali ini saya harus setuju sama Pak Purbaya bahwa memang itu adalah tanggung jawab Danantara. Danantara. Iya, Danantara selaku holding BUMN. Gitu. Nah, tapi Danantara juga kayaknya duitnya mepet nih. Jumlahnya kan sekitar 118 triliun. Iya kan? Dan sepertinya Danantara pun memiliki kesulitan membayar si hutang ini. Iya kan? Kalau menurut saya, jika memang karena memang pencatatannya di KAI, ya itu tanggung jawabnya KAI. Nah, tapi kalau ditanya siapa sih seharusnya yang bertanggung jawab atas pinjaman kereta api cepat? Yang benar ya, yang minjem lah gitu lah. Siapa yang minjem gitu? Ya lepas dari yang rame-rame soal ijazah itu. Ya kan siapa yang harus saya bayar? Ya yang minjem lah. Siapa yang minjem waktu itu? Gitu. Iya kan? Saya setuju Pak Purbaya. Cuma kita lihat apakah dia bisa berapa lama nih dia menahan bilang saya nggak mau tanggung jawab. Gitu. Iya. Karena tergantung tekanan politik juga. Tergantung tekanan politik juga. Karena Pak Rosan saya dengar udah ada semacam lobby lah. Berarti sebenarnya cukup mengerikan keuangan bangsa ya. Keuangan negara ini cukup mengerikan juga. Ya, Danantara dulu ya. Ya kan kita harus tanya nih, Danantara bedanya Kementerian BUMN, ada PLN, ada Pertamina, ada bank-bank di bawah Kementerian BUMN. Lalu ada Danantara nih, asetnya kan dipindahin aja gitu. Digeser aja kan. Tapi kita harus tanya, kira-kira dari sisi value nih bedanya apa sih Kementerian BUMN sama Danantara? Kan secara nilai itu nggak ada bedanya. Kenapa? Karena asetnya sama kan. Bedanya adalah legalitasnya. Pengelolanya beda. Mungkin di sini ada Rosan, ada Pandu, ada Doni, ya kan. Tapi selain itu tidak ada perbedaan nilai gitu. Ya kan? Jadi secara fundamental menurut saya sama aja sih si Kementerian BUMN sama Danantara ini. Terus gini Mas, pembayarannya tuh jatuh temponya kapan nih? Dan berapa nilainya? Kalau angka tahunnya atau totalnya 118 triliun. Tapi pembayarannya artinya per tahunnya atau? Ya itu biasanya bisa dicicil. Bisa dicicil. Itu aja nyicilnya nggak sanggup ya? Iya. Kadang-kadang mereka jatuh tempo bisa di recycle Bang. Jadi misalnya ini jatuh tempo, dia bisa minjem lagi gitu. Jadi kayak diputerin lah. Berarti utangnya berkepanjangan terus Pak? Iya, berkepanjangan terus gitu. Tapi Bang, kira-kira Danantara punya kemampuan nggak untuk melunasi utang kereta cepat itu? Menurut saya enggak ya. Karena kan dari terlihat kan dia mencoba mengeluarkan obligasi ya Bang. Ya kan, obligasi Patriot Bond. Itu jumlahnya hanya 50 triliun. Ya kan, artinya dia dana 50 triliun cash aja dia nggak punya. Iya kan, apalagi buat membayar 118 triliun itu. Gitu sih Bang. Nah, kalau seandainya Danantara dia tidak mampu membayar,
Nasib proyeknya kereta cepatnya gimana? Apa? Nasib kereta cepat gimana kalau utangnya nggak bisa dibayar? Tapi kan Cina nagih tuh. Iya, pastilah. Ada nggak kemungkinan disita nih? Nah, jadi bertahap dulu. Jadi secara legalitas saya mungkin kalau detail proyek infrastruktur itu ada tahapan-tahapannya. Nah, jadi pertama misalnya dana kereta api nggak bisa bayar nih, kereta api atau Danantara. Kalau dia nggak bisa bayar, selanjutnya dia tagih pemerintah. Ya karena tergantung nih pemerintah posisinya apa sebagai Kemenku. Ya kan, kalau pemerintah juga nyerah, kelamaan itu bisa ada tahapnya tuh. Jadi kayak lagi mau sita rumah aja kan, gitu. Tapi memang sejarah membuktikan setiap ada BUMN bermasalah, pasti pemerintah bail out, pasti pemerintah bantu. Itu dari kasus Asabri, Jam Sostek, Garuda, itu selalu pemerintah turun tangan buat bail out, gitu. Nah jadi buat ke depan ini, kalau memang dia mau bantu, itu harus clear juga dia bantu sebagai apa, gitu. Karena agak conflicting ya bang, itu dia tidak mengaku itu sebagai utang, tapi kalau macet ya gue bantu. Gitu. Ini ada unsur pidana nggak sih kira-kira ya dari B2B tiba-tiba beralih ke APBN? Nah itu kita harus lihat legalitasnya bang ya. Apakah ada pidana? Yang pasti nggak tahu ya, tapi ini dengar kalau memang ada markup terbukti, ada korupsi, itu pasti masalah pidana, udah pasti. Ya kan? Tapi kalau misalnya secara legalitas itu tidak dicatat, misalnya kan Pak Jokowi bilang, oh ini bukan bagian dari APBN gitu ya. Tapi kita nggak tahu ya di kontraknya itu masuk apa. Soalnya setahu saya masuk. Iya kan, semacam mungkin bukan pembayaran langsung tapi jaminan. Jaminan kalau pembayaran macet, pemerintah akan turun tangan gitu. Jadi bukan dari APBN, yang dari KAI. Tapi kalau macet baru pemerintah masuk. Nah itu legalitasnya agak rancu ya jadinya. Jadi gini Mas, ada nggak kemungkinan nih dari pemerintahannya Prabowo, termasuk Menkyu yang baru ya, Pak Pur ini kan, untuk negosiasi utang. Kalau memang nggak bisa mampu ya, biasanya Bang Rijal selalu begitu kan, negosiasi utang. Tadi perpanjang lah, entah apa, kira-kira punya nggak kemampuan begitu pemerintahan Prabowo hari ini? Iya, jadi menurut saya... Atau bisa atau enggak nih? Jadi menurut saya itu solusi yang sangat baik ya. Yang paling mudah adalah renegosiasi si utang kereta cepat. Tapi untuk renegosiasi, kita nggak bisa main ketok-ketok, oh gue nggak ada duit, gue minta keringanan dong. Jadi nggak bisa kasusnya seperti itu. Yang pertama harus diaudit, kata abang tadi, harus diaudit full nih. Ada markup nggak? Ada korupsi nggak? Ada pelanggaran nggak ya? Ada pelanggaran. Kalau ada pelanggaran, baru kita bisa negosiasi. Jadi kita ke meja negosiasi udah bilang, oh nih ada masalah A, B, C, D gitu. Lo mau gue terusin kasus atau lo mau renegosiasi gitu. Tapi tanpa itu, kalau kita cuma kucuk, kita nggak ada apa-apa, kita bilang, oh kita mau negosiasi, ya kita ditekan dong. Iya kan? Yang pasti, apalagi mereka juga jago negosiasi kan, dari pihak Cina ya. Tapi kita pasti ditekan, pasti bilang, oh minta apa gitu. Jadi kita bargaining power-nya udah lemah. Tapi kalau menurut saya, ini kalau saya meyakini sih, menurut saya ini pasti ada lah hal-hal yang menyimpang nih. Karena kalau nggak salah awalnya Jepang mau masuk ya. Diduga ya. Diduga. Jepang mau masuk, tiba-tiba masuk Cina dengan dana yang begitu besar diterima. Betul. Jadi kalau mau ada tindak pidana, saya rasa ke gengnya Mulyono dulu nih. Iya. Geng dulu. Itu kan infonya kan Jepang mau masuk terus dibatalkan, dan Cina itu kan katanya tanpa tender. Betul. Itu berarti sudah pelanggaran lain. Kan? Betul. Malah Jepang yang menyiapkan feasibility tadi ya kalau itu. Itu sudah ada indikasi kan? Iya. Kira-kira berani nggak nih Pak Prabowo nih? Ini penting. Itu pertanyaan political will ya. Jadi apakah ada? Ya kita tantang aja hari ini Pak Prabowo kan. Ya. Tapi solusi itu paling benar. Solusi itu cari perkaranya apa. Kalau memang ada kasus dugaan atau apa, itu baru kita jadikan bahan untuk nego. Tanpa ada itu, kita secara komersial sangat susah buat mendapatkan deal yang baik. Oke, selanjutnya aku nanya Mas Dipo. Masih ada. Ini kan menurut Mas Dipo nih, sebaiknya proyek ini diteruskan atau dihentikan saja. Karena kan 2024 aja, dalam 1 tahun berjalannya, itu kereta cepat itu sudah rugi 4,1 triliun. Nah, tahun ini dari Januari sampai Juli itu sudah lebih dari 1 triliun kerugiannya. Artinya ini proyek memang nggak menguntungkan gitu ya. Sekalipun misalnya utangnya sudah terbayarkan, pasti tetap akan membebani negara. Pemeliharaannya ya. Ya. Menurut Bang Adi pun sebaiknya dihentikan saja atau gimana? Karena kan kayak KAI masih punya argo parahyangan kan. Iya. Jakarta Bandung. Iya. Jadi kalau menurut saya yang pertama, sebenarnya di proyek-proyek infrastruktur MRT atau kereta api
kerugian itu sebenarnya sangat wajar. Jadi memang karena cost-nya terlalu tinggi, itu memang common practice atau hal yang biasa pemerintah melakukan subsidi ke proyek-proyek tersebut. Ya kan? Tapi proyek-proyek tersebut itu harus feasible. Itu dia. Iya. Ya kan, jadi bukan masalah kerugiannya Bang. Masalah pertama feasible. Ini betul-betul ada kebutuhan nggak sih antara Jakarta ke Bandung? Betul. Iya kan? Nah, yang ini benar-benar kita harus audit ulang, kita harus benar-benar go deep ya. Kenapa bisa kita ada keputusan untuk kereta api cepat? Gitu. Jadi masalah itu. Lalu kedua, masalah selain feasibility adalah masalah apakah ada markup. Iya kan? Di proyek tersebut. Gitu. Kalau misalnya jadi bukan masalah subsidi apa enggak dan kerugian, karena itu wajar menurut saya. Yang tidak wajar itu kerugian karena markup, dan kerugian karena tidak ada feasibility tadi gitu. Ini jadi masuk ke ranah hukum ya, Bang, menurut saya. Apakah baiknya diteruskan atau tidak? Itu kita harus pelajari dulu Bang. Kedua hal itu gitu. Tapi memang sebelum itu proyek mulai, saya ingat memang lebih baik proyek Jakarta Surabaya dibanding Jakarta Bandung. Karena Bandung transportasinya metodenya banyak. Karena Surabaya tidak. Sebenarnya ini proyek ambisinya Jokowi untuk kekuasaan aja sebenarnya. Supaya didukung sama Cina gitu kan. Intinya harus diaudit dulu gitu. Betul, harus diaudit. Berarti Jokowi harus kita bawa ke ranah hukum ya kayaknya. Tutup dulu kan dengan yang lain. Oke. Iya. Kira-kira seperti itu tentang kereta cepat. Coba kita ke masalah Indonesia yang lain, karena banyak masalah ini kan. Bang, waduh, boleh nih Bang. Ini podcast tandingan. Kebetulan ada Bang Lukas nih. Ini narasumber bagus. Oh, masih ada lagi. Tutup dulu, pindah itu. Oke, kita tutup dulu. Kita beralih ke MBG. Makan bergizi gratis Bang. Yang dimana anggarannya kita lihat begitu besar dan belum terlalu maksimal gitu Bang ya. Malah ada arahan dari Menteri Keuangan tuh supaya anggarannya itu digeser. Tapi penolakan terhadap Luhut menolak gitu loh. Narasumber kamu di situ. Oh, sini. Oh iya. Ya sama kan, sama-sama aja. Iya. Oke, terus menurut Mas Dipo setelah itu Bang Lukas. Nanti setelah itu. Nah, menurut Mas Dipo nih. Nah, ini bagaimana nih Mas? Ini harus tajam nih Mas, harus jelas banget. Benar atau salah? Atau apa kekurangannya dari Pak Prabowo mengenai makan bergizi gratis? Apakah masih harus dilanjutkan atau enggak? Nah, kendalanya itu apa kira-kira kalau memang harus di stop? Tapi kalau itu lebih baik ya menurut saya di stop ya. Tadi seperti Mas Dipo bilang, itu di transfer aja orang tua. Itu lebih bermanfaat ekonomi. Kalau menurut saya itu lebih cepat berputar gitu loh. Iya. Karena hari ini Pak Purbaya bicara soal di atas, tapi di bawahnya kan Benar-benar. belum terlihat. Nah, kira-kira gimana Mas Dipo? Jadi agak kencang sedikit nggak apa-apa nih ya? Iya. Karena berhubungan dengan anak-anak kita kan? Iya dong. Itu. Iya. Oke, Jadi kayaknya si MBG ini kalau dari ekonomi makro gitu, Bang, masalahnya dia terlalu berat. Dia hampir cukup berat, bikin anggaran kita berat gitu geraknya. Ruang fiskal kita jadi sangat berat karena si MBG ini. Karena kan dia jumlahnya lumayan fantastis, tahun depan sekitar 360 triliun, itu mungkin hampir 20%. Saya baca juga itu dia mengambil anggaran pendidikan hampir 44%. Jadi ini benar-benar proyek yang sangat-sangat besar menurut saya. Ya kan? Nah, proyek sangat besar itu sangat sulit dijalankan karena kita belum proven, belum ada pilot project yang berjalan dengan baik. Ya kan? Nah, yang ada kita langsung jor-joran dari awal, langsung gede. Ya kan? Dan ini menimbulkan banyak masalah. Jadi masalah quality control tadi, dan juga yang Abang tadi bilang penyerapannya pun tidak maksimal gitu. Di tahun ini kalau salah 70 triliun itu pun tidak habis gitu. Jadi benar-benar kesulitan buat menggerakkan sebesar ini. Nah, jadi solusinya apa? Menurut saya memang kita harus evaluasi secara jujur ya. Ya kan? Yang pertama, apakah proyek ini sukses atau tidak? Betul. Ya kan? Saya rasa niat dari Prabowo cukup baik. Mungkin dia mau anak-anak kita makan, bergizi. Tapi saya rasa memang timingnya kurang pas sekarang karena memang itu dari yang saya bilang fiskal kita udah berat. Proyek ini benar-benar bikin kita berat banget. Mau ngapa-ngapain, mau kurangin utang susah, mau bangun infrastruktur susah, mau BMD susah karena kita terlalu fokus di MBG ini. Jadi kita harus evaluasi MBG ini benar-benar sukses atau enggak. Kalau menurut saya sangat sederhana, solusinya satu, ya kan, adalah kurangin si proyek itu sendiri. Jadi daripada MBG untuk nasional,
ya kan, kita kurangin hanya mungkin ke daerah 3T gitu contohnya. Ya kan, itu cost-nya bisa langsung ketekan, langsung mungkin 5 triliun, 10 triliun udah cukup. Kita ada penghematan 340 triliun. Ya kan. Nah, 340 triliun itu kita bisa buat macam-macam, bangun infrastruktur, bangun pekerjaan. Itu dengan dana sebanyak itu kita bisa kurang utang. Jadi benar-benar bisa nolong budget kita. Solusi kedua yang tadi Abang bilang yang menurut saya juga lebih baik adalah lebih baik didesentralisasi betul-betul. Dana itu lebih baik diberikan sebagai bantuan langsung ke ibu-ibu orang tua murid. Ya, jadi orang tua murid dia yang masak, dia yang ke pasar, dia yang ke nelayan, dia yang ke petani buat benar-benar masak anaknya. Ya kan, jadi bantuan langsung tunai. Ya kan, dan itu benar-benar efek multiplier jauh lebih tinggi daripada proyek yang sekarang. Karena ekonomi benar-benar berputar di tingkat bawah. Dan itu tidak ribet ya. Karena kan ibu-ibu biasa lah dimasak. Kita kasih aja 15.000, 20.000, suruh dia atur aja masak. Dari sekolah cukup mengatur ini gizinya benar nggak ya, proteinnya cukup nggak ya, karbohidratnya cukup. Jadi kita nggak perlu ngurusin dapur sentral, kita nggak perlu ngurusin nampan, kita nggak perlu ngurusin ini itu kan terlalu banyak ya. Ya kan guru-guru juga kasihan malah ngurusin gini gitu. Ya kan, jadi menurut saya yang paling, nah itu benar-benar menurut saya win-win sih. Jadi si program MBG bisa tetap jalan, ekonomi bisa jalan, tapi memang cara penyampaian harus dirubah dengan bantuan langsung itu. Kalau saya. Jadi begini Mas, kalau menurut saya juga ini bisa menjadi lumbung korupsi. Artinya nanti ketika Prabowo selesai, pasti ada permasalahan nih, karena ini uang yang beredar dari tahap ke tahap gitu. Jadi betul untuk mencegah yang nanti imbas dari kemudian hari, saya rasa seperti itu. Sebab kita lihat aja, dari turun ke satu ini, ke bawah makin kecil, akhirnya timbulnya apa? Nasinya kurang enak, segala macam kurang enak. Terus juga kalau misalkan yang tadi Mas bilang, memang niat Pak Prabowo baik ya kan, supaya anak-anak ini sehat di Indonesia. Tapi untuk ekonomi hari ini mungkin anaknya sehat, tapi bapak ibunya kagak sehat. Karena apa? Karena ya tidak punya uang. Tidak bisa mencari uang, pekerjaan nggak ada. Padahal dengan pencairan dana langsung itu, menurut saya ini bisa mendongkrak nih. Terus kalau menurut Mas Dipo nih, kira-kira harus fokus nggak ke sini Menkyu yang baru? Atau hanya cukup di atas saja? Atau ini perlu diperhatikan benar? Berani nggak ngambil langkah-langkah MBG ini menyarankan kepada Pak Prabowo? Iya, jadi menurut saya itu dia sih. Jadi karena kita memang negara ini utangnya lagi banyak, peluang fiskal sedikit. Kalau saya harapannya Purbaya benar-benar bisa melakukan perubahan yang radikal. Di terutama proyek-proyek populis ini, si Koperasi Merah Putih, MBG, benar-benar dana ini harus dialokasikan agar lebih efektif gitu ke ekonomi. Jadi itu betul banget Bang. Masalah bisa apa enggak mungkin hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi dari Pak Purbaya ini selama ini solusinya adalah solusi moneter, injeksi likuiditas 200 triliun, selalu kredit pembiayaan. Ya, sedangkan masalah kita adalah masalah daya beli. Ya, masalah daya beli, orang tidak punya lapangan pekerjaan. Ya kan, ini adalah masalah-masalah yang kita hadapi hari ini. Ya kan, jadi ini antara solusi sama masalah nggak matching. Ya kan, Pak Purbaya itu harus melakukan, dia udah sampai bilang, saya tidak mau merubah rencana yang sudah ada. Seperti dia hanya fokus di penyerapan. Tapi menurut saya ini kurang tepat. Ya kan, harusnya Pak Purbaya benar-benar berani melakukan perubahan realokasi anggaran. Ya kan, benar-benar itu tadi MBG dikurangin, dirubah jadi bantuan langsung tunai, benar-benar solusi ke daya beli gitu kan. Tapi ada hari ini nih Prabowo juga bukan hanya konsen di makan bergizi juga, dia lagi buat suasembada pangan ya, terutama di Papua itu, karena ada kawan kita juga nih aktivis 98 juga hari ini berada di Papua untuk bikin suasembada pangan. Kira-kira persiapan Pak Prabowo itu untuk saat ini mampu nggak nih membuat Indonesia ke depannya soal pangan terutama kan penting, bisa membuat harga beras tuh jauh dan nggak impor lagi, jauh di bawah harga sekarang? Saya rasa ini pertanyaan yang cukup berat ya mengenai beras ini. Karena gini Mas, saya awalnya juga bingung. Karena stok kita kalau datanya kita naik terus, tapi di lapangan harga juga naik terus, ini tidak konsisten, ya kan? Dan kalau menurut sepengetahuan saya baca-baca, dugaan itu memang ada banyak masalah di kualitas beras itu sendiri. Jadi walaupun stok kita banyak yang sudah basi dan tidak dapat didistribusikan. Jadi ada kalau saya melihatnya ada ketidakjujuran di data sih, Bang. Jadi tidak ada kejujuran.
Dan sangat sulit kita mau memberikan solusi ke masalah ini kalau kita datanya aja kita nggak jujur. Gitu. Jadi apakah Prabowo bisa apa enggak? Menurut saya pertama ya benerin datanya dulu. Ya kan, jujur aja datanya. Kita kurang atau kita lebih, berapa yang baik, berapa yang buruk. Iya kan. Nah, dan untuk kedepannya, kalau memang Prabowo kan mungkin ngefans sama Soeharto ya, lebih baik Bulog dijadikan seperti zaman dulu. Ya kan, kalau mungkin nih teman-teman ingat tahun 98 Bulog itu dia involve di 9 bahan pokok. Jadi bukan hanya beras, dia minyak goreng, bawang putih, segala-segala. Ya kan, tapi berapa tahun lalu kita ada masalah minyak goreng. Kenapa? Karena Bulog itu udah nggak kontrol minyak goreng. Hari ini tugas Bulog hanya di beras. Dan itu aja dia nggak bener gitu. Jadi menurut saya solusinya sebenarnya lebih intervensi dari pemerintah. Ya kan, Bulog jadi perlu kembali seperti dulu, mengkontrol 9 bahan pokok, ya kan. Kalau ada pemain dia kasih barang, dia jadi aktif bermain di pasar gitu. Ya kan, Bulog memang banyak sejarah gitu, banyak permainan lah ya kalau dulu. Ya kan, karena memang ada keuntungan-keuntungan impor dan lain-lain gitu. Tapi Bulog harus kembali ke arwahnya. Ya kan, ke arwahnya dia benar-benar intervensi kontrol harga gitu. Artinya kalau saya melihat itu ada kemungkinan nggak nih Prabowo seperti rezim Jokowi yang senang-senang impor, karena impor kan menguntungkan. Almarhum Rizal bilang, impor menguntungkan, sekali impor bisa 10 triliun. Ada nggak kira-kira dia ke arah sana, Mas, untuk mempertahankan biar kekuasaannya dapat uang juga dengan cara tidak menyetop impor gitu? Iya. Mungkin saya nggak bisa komen kalau itu. Tapi mungkin dari Prabowo-nya nggak ya? Mungkin timnya kita nggak tahu. Oknum masih bukan saya maksudnya, ya mungkin oknum atau oligarki, cuman saya rasa sangat sulit sih. Nah, Bang Iko, tanya aku gini, kan agak mengagetkan ya dua sebuah proyek nasional gitu dijalankan salah satu kepala presiden dijalankan oleh institusi negara gitu. Tapi kok banyak terjadi keracunan. Pasti Bang Iko juga sudah mendengar alasan-alasan dari BPN ya. Nah, kalau Bang Iko sendiri, alasan itu masuk akal nggak? Atau sebetulnya ada sesuatu yang lain yang sebetulnya mereka nggak katakan gitu. Misalnya nih, sebetulnya dari dapurnya itu sebetulnya masalahnya sudah benar, tiba-tiba ada yang masukin atau gimana, sehingga keracunan itu bisa menyebar ke seluruh daerah. Menurut saya sih memang masalah operasional ya, Bang, kalau masalah MBG ini. Ya kan, jadi sepengetahuan saya banyak itu memang dia masak di pagi harinya. Jadi mungkin jam 1 pagi, karena kan cukup banyak ya. Dia bukan, si dapur ini bukan hanya untuk satu sekolah, tapi beberapa sekolah. Jadi untuk menyiapkannya dia jauh-jauh berapa jam sebelum makan siang. Gitu. Kita aja kalau makan nasi dingin aja nggak enak kan. Mereka apalagi misalnya disiapinnya jam 3-4 pagi baru dimakan jam 12. Itu artinya mesti buat sarapan tapi buat makan, jadi makan siang. Dan menurut saya ini memang lebih operasional sih, Bang. Ya kan? Dan ini sangat sulit karena proses itu tadi ya, proses MBG di mana-mana itu, misalnya kita ngeliat Cina atau India, dia selalu seperti pesantren di Indonesia, dia bahannya itu disiapkan di tempat lokasi masing-masing. Jadi tidak ada semacam sentralisasi dari sisi memasak, gitu. Jadi kalau saya melihatnya memang lebih operasional ya kan, memang operasional, ya kan. Dan jujur aja ini hal baru buat banyak orang, gitu. Jadi saya ngeliat dari teman-teman gitu, ada beberapa yang ini ya soal ngatur keuntungan ini juga susah ya, yang buat mereka yang mengambil resiko membuka dapur umum, ya kan. Tadinya dijanjikan untungnya berapa, ternyata makin lama dikurangin gitu. Misalnya mestinya kan porsi 15.000, tapi kalau dihitungin biaya transport, biaya bahan segala-segala, ya kan lama-lama ke siswanya itu hanya 7.000 gitu. Jadi memang ada masalah karena kita sangat fokus di sentralisasi itu sih, Bang. Dan juga jadi agak mengagetkan sebenarnya kan dari banyak SPPG ya, ternyata banyak yang tidak punya sertifikat higienis. Seharusnya kan sebelum berjalan sudah dikontrol duluan. Betul. Iya, jadi sangat susah karena dia kan desentralisasi kan. Jadi kalau misalnya sekolah, sekolah ini nggak bisa kontrol juga soal kualitas. Iya kan, dia cuma bisa terima aja. Iya kan, kalau misalnya masak itu di sekolah, dia bisa kontrol higienis kah, bersih kah, apa segala. Tetapi ini karena di dapur umum yang sentral, dan ini kan inget ya Bang, ini kan swasta ya. Jadi dia juga nggak terbuka. Misalnya tiba-tiba kepala sekolah bilang, saya mau datang ke dapur umumnya, mau lihat prosesnya, mau audit lah gitu. Ya kan, mereka juga belum tentu buka gitu, karena ini kan milik swasta. Gitu sih Bang. Jadi ada masalah di masalah governance akhirnya. Tata kelola di. Jadi bantuan sebaiknya dikembalikan ke sekolah lah, istilahnya itu desentralisasi aja dulu ya. Ya kalau menurut saya lebih baik dikembalikan sekolah.
atau seperti itu dihentikan aja lah daripada nanti ada yang meninggal misalnya. Ya jadi menurut saya solusi paling baik adalah langsung diberikan cash ke ibu-ibu orang tua murid. Jadi ibu-ibu tuh yang masak, ibu-ibu yang ini. Si sekolah tinggal manage, ini gizinya bener nggak? Tercukupi nggak? Hygiene nggak? Gitu. Jadi sekolah hanya kontrol aja. Jadi nggak perlu ngurusin nampan, nggak perlu ngurusin tadi higienis, nggak perlu ngurusin macam-macam. Gitu. Menurut saya itu solusi yang paling baik karena ekonomi jadi ikut berputar ya. Oke. Kira-kira cukup ya Mas ya? Iya. Mantap ya ide-idenya, mudah-mudahan tersampaikan ke Pak Prabowo, ke Menteri Keuangan ya. Dan mudah-mudahan iya, seharusnya menterinya ini. Ini menteri akan datang masa depan. Kira-kira seperti itu. Kita tutup. Terima kasih Mas Dipo. Semoga sukses ya. Terima kasih, Bang. Semoga kedepannya Indonesia dapat apa yang diharapkan oleh bangsa ini. Gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Bang. Waalaikumsalam.